Oke. Apa tadi? Saya lihat ke sana. Bisa. Ya, tapi tunggu dulu, saya kalau dilihat nanti soal UKT itu bagaimana gitu. Itu makanya saya Tapi bagus, nanti ada dia punya statement apa gitu. iya, itu kan di masanya gitu. Itu. Gitu. Tapi menarik kayaknya kalau dikasih masuk di video. Ini direkam sudah dari tadi nih lanjut. Posisi psikologinya, karena psikologi putra tidak akan seperti ini dulu. Berubah dia. Tapi begini, Putra. Sebenarnya kenapa saya panggil Komi kemarin ini kan Hardik nah sini. Ya Komi tahu lah kemana pembahasannya. Cuma kalau saya mau reka-reka ulang ini proses 4 tahun yang lalu, kayaknya saya ulang bahasnya di ruang kopi kemarin. Tapi pembahasan ruang kopi kemarin kan menurutku tidak full gitu, mau ke situ pembahasannya. Maksud saya tidak ada yang paling runut yang pernah saya lihat ya, bahas soal UKT selain Komio gitu. Untuk spesifik ke UKT-nya. Pertanyaan sekarang, berani nggak Komi bahas ini? Berani tidak? Maksudnya secara pribadi ya kan, Komi masih ada proses itu ke sana. Untuk dibilang berani atau tidak, sebetulnya saya cuma mengutarakan apa yang ada di otakku selama ini, yang selama ini sudah pernah saya coba baca, coba kaji. Tapi dampak ke depannya, artinya saya tidak mau melihat atau tidak mau membela dari sudut aspek mahasiswa ataupun birokrasi. Jadi saya komparasi antara bagaimana pada masa-masa itu membahas soal UKT dan bagaimana realitas sebenarnya di luar dari itu yang menurut saya secara subjektif. Jadi supaya jelas ini barang, kayaknya yang orang mau bahas ini itu di masa-masa 2016 kayaknya. Poin di situ di masa-masa itu. Mengalir saja. Tapi kalau subjektifnya Komio, nanti Adi kasih tahu ya, Komio itu sama dengan Anda ya. Sama dengan Anda. Seberapa besar itu persentasenya yang Komio pernah jelaskan lalu waktu soal UKT itu, saya ingat itu di BEM, dan satu kali momen itu di waktu itu di bahasa Inggris. Persentasenya seberapa persen? Apakah Anda, Komio, masih ingat 100% atau sudah agak turun ini? Sudah agak turun, tapi masih cukup ingat. Tapi tidak semasif ingatanku pada saat itu, karena sudah 4 tahun lewat kan. Tapi begini, saya mau jelaskan sedikit. Kan transisi dari uang pangkal ke UKT. UKT ini uang kuliah tunggal ya. Jadi perubahan pembayaran itu kan terjadi di angkatanku. Ya. Tapi transisinya 2012. Justru 2012. Transisinya justru waktu Komi sudah masuk. Waktu itu kan. Awalnya kan Komi bayar SPP berapa? 850. 2011 8,5 untuk IPS. IPA? Di IPA itu 9,5. Pas orang masuk langsung diubah. Tidak ada uang pangkal tapi UKT kategori 3 toh. Ya. 1.800.000 waktu itu sebelum turun. Ya. 1,8 awalnya kan untuk IPS. IPA 2 juta kalau tidak salah. Ya. 2 juta lebih sedikit. Maksudnya sebelum orang masuk itu, katakanlah kayaknya orang masuk itu hampir Agustus waktu itu. Juni. Juli. Nah, di 2012 sebelum orang masuk, menjelang orang masuk, isunya sudah ada tidak? Waktu itu yang saya ingatnya. Saat itu kalau tidak salah saya masih aktif di skala himpunan waktu itu, tapi di situ saya belum terlalu ikuti adanya kenaikan atau penurunan gitu, karena di situ saya masih belum tahu dan belum paham gitu soal adanya UKT ini ke depannya. Tapi memang mau dekat-dekat masuknya maba itu ada memang isu-isu ataupun info-info kalau mau ada kenaikan. Waktu itu bunyinya kenaikan waktu itu. Kenaikan. Tapi poinnya ada
ada, Enggak. sempat ada. Karena ada beberapa bahasan yang kawan-kawan lalu, ini setelah orang masuk ya 2012 atau tahun berapa itu, dia bilang seandainya UKT ini bisa dicegat awalnya, ya kan mungkin akan lebih baik begitu daripada aksi yang, maksudnya bukan berarti menjustifikasi aksi 2013 itu tidak bagus, aksi yang dari FKIP itu dicegat di situ. Tapi itu masih sebatas di nasional pada saat itu, belum. Iya. Kalau untuk di kampus sendiri tidak kelihatan. Kayaknya saya lupa siapa tim suksesnya Prabowo yang muda ini. Valdo ya. Yang tim suksesnya Prabowo yang itu ya, kayaknya Valdo Maldini. Valdo Maldini. Siapa? Karena ada 2 orang itu, yang satu dokter. Masa kami tidak ingat? Yang satu itu. Oke, nanti ke skip ke bagian situnya. Maksudnya dia kan 2009 pernah juga bahas soal itu. Tapi saya tidak tahu. Tapi yang saya ingat itu bagaimana kawan-kawan di pusat itu juga sempat kecolongan dengan isu ini. Isu-isu UKT itu. Tapi ini juga yang menarik. Sebenarnya Putra. Kan saya tidak tahu ini terlegitimasi atau tidak. Tapi yang saya ingat waktu itu bahwa banyak dibicarakan dan yang mengatakan kalau paradigma uang kuliah tunggal ini untuk mengobati luka ini kan kawan-kawan bertanya kenapa pembayarannya orang mahal ya kan 2011 sekian 2012 tiba-tiba naik nah, jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi ada paradigma dikasih tahu begini waktu itu uang kuliah tunggal ini paradigmanya karena tunggal jadi 1 kali bayar saja. Jadi 1 kali membayar saja, setelah itu tidak ada pembayaran yang lain-lain. Itu. Nah, tapi pas masuk beberapa kawan-kawan yang praktikum justru juga ditagih pembayaran waktu itu. Nah, itu menurut saya hal yang menarik juga. Apakah pertanyaannya sebenarnya apakah memang awalnya yang setahunya Komim, awalnya UKT itu paradigmanya adalah seperti itu? Sudah terlegitimasi atau itu hanya isu-isu yang dibawa saja untuk mengobati luka ini? Jadi kalau sepengetahuan saya memang awal mula dari waktu itu masih pas Kemendikbud mau ke Kemendikbud waktu itu tuh. Jadi memang awal mula dicetuskan UKT itu dari pusat, tujuannya untuk supaya seluruh mahasiswa dari semua golongan ataupun ekonomi itu dapat mengenyam pendidikan tinggi. Itu jadi entah kau orang kaya ataupun yang paling ekonomi rendah itu bisa ikut berkuliah. Nah, bisa ikut berkuliah. Subsidi silang maksudnya Komim? Ya lebih ke subsidi silang, makanya ada kategori-kategori. Cuma waktu itu belum sampai di tingkatan kategori. Di tingkatan waktu itu 2012 waktu itu ya, itu memang supaya semua tercover dia, semua tercover. Tidak ada lagi pembayaran waktu itu. Itu isu yang berkembang. Tapi ketika kita cross check kembali, memang seperti itu yang ada. Harusnya memang UKT itu mengcover semua pembayaran satu kaligus. Jadi setelah itu tidak ada lagi. Tapi ini yang menarik. Pertanyaannya kan harusnya sejauh yang kami cek itu terlegitimasi tidak paradigma itu bahwa ada penjelasan di Kemenristek Dikti katakanlah yang sebelum yang baru ini ya yang 2017 ini ya yang menjelaskan bahwa memang UKT itu hanya pembayaran 1 kali dan tidak ada lagi pembayaran sebelumnya. Itu saya cross check ketika sudah berjalan di 2013. Nah, itu melihat juga dari aturan yang ada, dia memang tercover semua di situ. Berarti memang sudah tercover ya? Iya, tercover. Nah. Jadi kan ada BKT, biaya kuliah tunggal. Biaya kuliah tunggal ya? Biaya kuliah tunggal sekian, misalkan prodi A sekian juta, itu kan sudah dirincikan semua. Apa saja yang masuk di dalam biaya kuliah tunggal setiap mahasiswa selama dia berkuliah selama semester itu. Jadi BKT kemudian dikurangi dari subsidi yang ada. Subsidi ini dari BOPTN kayak gitu.
Jadi menghasilkan UKT Prodi A sekian, UKT Prodi B sekian, kayak gitu. Jadi memang tercover. Jadi memang semua tercover di BKT itu, seluruh akumulasi apa saja selama aku berkuliah, praktikummu, masa belajarmu, apa semua itu sudah tercover di BKT, dan keluarlah perhitungan UKT itu sekian. Misalkan di prodi bahasa Inggris, gitu. Waktu itu 116 kayak gitu. Ya di tahun-tahun itu kan tadi 2013 ya Komi cek waktu itu. Nah di tahun-tahun itu juga kan pasti Kak Putra dapat kabar lah, dan orang juga mengalami bahwa sudah ada terjadi pembayaran yang lain gitu di lain UKT, di luar UKT maksudnya. Termasuk beberapa kawan-kawan yang praktek. Nah situasi waktu itu bagaimana sih sebenarnya yang bisa Komi jabarkan? Maksudnya apakah memang pihak kampus krisis keuangan dan harus menarik pembayaran dari mahasiswa, dalam tanda kutip itu bertolak belakang dengan aturan yang ada pastinya. Saya lihat kayak gini, tahu salah jauh-jauh. Misalkan waktu itu teman kuliah, kemudian dia ada praktek. Nah, jadi dia dikumpul lagi uang praktek kayak gitu. Misalkan pergi ke tujuan A, ke wilayah A gitu kan, dia dikumpul lagi uang praktek. Jadi yang saya lihat di situ tidak selaras antara aturan yang ada, itu kan sudah dirumuskan di BKT, keluarlah UKT-nya kita yang tidak ada bayar apapun, tapi masih tetap dipungut kayak gitu. Nah, kenapa masih tetap dipungut? Apakah karena misalkan tadi dibilang krisis keuangan dan sebagainya? Saya rasa tidak. Tapi tidak, menurutku tidak semua unsur-unsur ataupun orang-orang yang terlibat di dalam itu paham kayak begitu aturan-aturan hukum yang ada kayak gitu. Makanya tetap saja ini sama seperti kayak saya di 2011 kayak gitu, yang ketika ada mau praktek harus bayar, ketika mau harus ada kegiatan itu harus bayar. Bahkan bukan cuma praktikum ya, bahkan di tingkatan lembaga kemahasiswaan pun itu ya, kan paradoksnya kan ke situ ya. Oke. Gitu. Padahal seharusnya tidak. Berarti entar dulu ya, kalau yang saya tangkap tadi berarti poinnya bahwa pelaksana kampus waktu itu ya kan, yang di tataran menengah ke bawah ini tidak paham regulasi itu. Itu poinnya. Tidak paham regulasi bahwa UKT itu pembayaran tunggal yang satu kali yang mengakomodir segala bentuk pembayaran. Mereka tidak paham itu, akhirnya di kegiatan perkuliahan mereka memungut pembayaran dari mahasiswa gitu. Bisa saja tidak paham, satu, bisa saja tidak tersampaikan komunikasi dari tingkatan atas ke tingkatan bawah kayak gitu. Atau yang ketiga bisa saja ada unsur kesengajaan kayak Ya. gitu. Dan satu poin lagi kayaknya yang Kita bisa kurang mengerti. Saya kurang tahu itu apa yang terjadi kan. Bisa juga kita yang tidak berbicara gitu, tidak menyampaikan aspirasi itu waktu itu. Maksudnya katakanlah saya waktu itu di 2013 saya turun praktek dan harus membayar, dan saya tidak menyampaikan itu. Tapi sejauh yang Komi tahu, pernah tidak di tataran eksekutif waktu itu kan sudah masanya kan pas 2013 kan sudah. Pernah tidak ada proses pembicaraan itu dengan pihak dekanat sampai ke universitas setelah selesai aksi itu? Setelah selesai aksi, pembicaraan terkait Kan begini, di 2012 masuk, ya kan? 2012 masuk, kemudian 2013 pas mau masuk kan turun kategori 3-nya tuh, jadi 16. Nah, salah satu hasil dari aksi itu adalah K3 2012 yang berbeda dengan 2012 itu disamakan. Itu hasilnya. Ya kan, Torang kan lalu 18 kan, 2013 16. Akhirnya sama-sama 16. ya. Nah, paradigma soal UKT itu masih bertahan bahwa UKT itu harusnya pembayaran tunggal. Ya. Ya kan? Nah, di 2013. Nah, pas menjabat setelah selesai aksi itu kan dalam tanda kutip terjadi pelanggaran UKT ini, pelaksanaan uang kuliah tunggal ini. Ya. Maksudnya yang sejauh yang Komi tahu, karena menurut saya Komi lebih dekat dibandingkan saya di masa-masa itu. Pernah tidak itu dibicarakan soal pelanggaran-pelanggaran UKT itu dalam tanda kutip ya?
Waktu itu pelanggaran yang dibicarakan belum ke ranah itu. Belum. Ranah yang dibicarakan itu adalah bagaimana fasilitas yang ada, apakah fasilitas yang sudah ada ini sudah mampu memenuhi dengan kita bayar uang UKT dua kali lipat itu. Apakah SDM beberapa dosen gitu kan itu sudah layak dengan kita bayar itu. Waktu itu belum terperinci sampai di tingkatan aturan. Masih sebatas itu waktu itu. Sebatas itu dan mulai berkembang di tahun-tahun selanjutnya. Jadi belum, menurut seingatan saya belum. Nah, kita lompat 3 tahun kayaknya ini. Dari 13 kayaknya saya mau lompat ke 15. Di 15 itu yang kental, yang sudah karena selalu. Waktu itu kami di BEM. Ya toh? Waktu itu kami di BEM. Nah, sebenarnya begini Putra. Jangan sampai ini hanya pembicaraan kita belaka. Ya. Yang saya mau tahu sebenarnya, karena saya sudah lupa di momen-momen itu ya, 5 tahun yang lalu. UKT ini ada tidak yang berdampak parah terhadap mahasiswa gitu? Yang pernah kami dapat ya, kami kan setahun di satu periode di BEM 2015 dan katakanlah setengah periode di Presma waktu itu. Ada tidak yang parah begitu, yang berdampak buruk terhadap mahasiswa UKT ini? Khususnya ke mahasiswanya. Ya, khususnya ke mahasiswanya. Kalau di tataran pembayaran maksudnya. Jadi kalau bicara ke unsur mahasiswanya, artinya begini kan, di tingkatan mahasiswa ini banyak yang belum paham atau belum mengerti waktu itu. Baru mula melakukan pengkajian dan diskusi aktif soal UKT itu kan di 2015 waktu itu di fakultas, di FKIP khususnya. Nah jadi mereka merasa mengikuti arus saja, biasa-biasa saja waktu itu. Tapi bagi orang-orang yang paham aturan, bagi orang-orang yang mengerti, oh ini tidak sepantasnya atau tidak sesuai regulasi yang ada, nah itu rasanya seperti dirugikan. Waktu itu teman-teman BEM dan beberapa lembaga-lembaga yang ada di FKIP mengerti persoalan itu. Nah, namun apa yang kalau dibilang Tara tadi, apa yang merugikan sekali di mahasiswa? Contoh kasus kayak begini. Dalam penyeleksian ini kan ada kategori 1 dan 2. 1 yang 500.000, 2 yang 1 juta. Nah, jadi tidak semua tercover di situ. Artinya ini kan yang mendaftar ini lebih dari kuota yang ditentukan dari masing-masing program studi. Nah, itu secara tidak langsung apabila kita cross check kembali dan memang dia memang seharusnya ada di kategori 2 atau kategori 1, itu termasuk salah satu dampak secara tidak langsung yang merugikan bagi si mahasiswa yang memang seharusnya dia ada pada poin itu. Kondisi ekonominya harusnya dia membayar kategori 1 500.000, tapi dia diberikan K3. Saya tidak tahu apakah itu bisa diklasifikasikan seperti yang Tara bilang tadi, itu parah atau tidak. Saya tidak bisa klasifikasikan itu. Yang saya bisa klasifikasikan itu adalah banyaknya hal-hal di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan kementerian, permen waktu itu. Di tataran konkret deh Putra. Di tataran konkret soal permasalahan tadi, pernah tidak kami mendapatkan satu mahasiswa atau setidaknya mendengar gitu, karena dia mendapatkan kebijakan UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya, akhirnya dia berhenti kuliah atau tidak bisa kuliah lagi? Secara langsung waktu itu saya di 2015 di BEM Fakultas itu tidak ada. Tapi tidak ada yang kami dapat langsung. Yang saya dapat langsung tidak ada. Tidak ada yang saya dapat langsung. Tapi dari lembaga-lembaga di bawah, yang berarti yang kami dengar, lembaga-lembaga di bawah ada yang memang mengatakan bahwa ada yang memang seharusnya lolos di situ tapi tidak lolos di kategori 1 atau 2 gitu. Ada 1-2 lembaga yang waktu itu melapor ke saya kayak gitu. Jadi memang secara administratif ini kan sudah ada dia punya proses seleksi, tapi ada yang tidak lolos dan mereka curhat waktu itu.
curhat bahwa ada mahasiswa Ya, yang ada mahasiswa yang memang seharusnya lolos tapi tidak lolos. Ini kan berarti belum ada di tingkatan terparah yang pernah kami dengar. Ya, maksudnya kalau kita bayangkan bahwa UKT ini tingkatan terparah ini maksudnya dia sampai berhenti. berhenti kuliah. Saat itu saya tidak mendapati kasus seperti itu, tapi bisa saja itu ada terjadi dan memang tidak tercover. Bisa saja berarti Di berarti, himpunan. berarti belum tentu juga kan. Ya, belum tentu. Nah, yang menarik juga pembahasan di ruang kopi beberapa malam yang lalu itu soal kuota penerima pembayaran K1, K2 dan K3 itu yang kayaknya bermasalah juga deh di masa-masa kita lalu. Maksudnya begini, yang saya ingat, nah, ini mungkin bisa diralat nanti kalau ada sesuatu yang lebih valid. Yang saya ingat waktu itu, ketika orang masuk, orang akan dijustifikasi. Ketika mahasiswa masuk di Unpad, semua akan dijustifikasi membayar K3, ya kan? Nah, setelah proses perkuliahan berjalan sekitar berapa semester waktu itu, 1 atau 2, itu akan ada seleksi pembayaran kuliah tunggal, uang kuliah tunggal. Nah, waktu itu seingat saya kuotanya hanya 10%. 10% yang dikasih. Yang pembagiannya itu mungkin 5% di kategori 2 dan 5% di kategori 1. Ya, minimal. Ya minimal. Minimal. Tapi itu masih Permenristek yang sebelum direvisi sampai sebelum yang direvisi sekarang. Tapi kan tidak ada batasan maksimalnya. Sebenarnya maksudnya adalah ketika memang katakanlah di satu jurusan itu penerima uang kuliah tunggal itu harusnya yang K1 harusnya 80%, maka diberikan harusnya seharusnya. Berarti ada asesmen yang tidak mendalam. Ya. Jadi memang waktu itu kan di situ dikategorikan K1 5%, minimal K2 5%. Tapi waktu itu kami di BEM FKIP waktu itu 2015 kita mau cross check kembali nih. Setelah kita akumulasi, ternyata presentasi jumlah mahasiswa dan yang masuk di kategori 1 dan 2 itu rata-rata semua dipatok 5%-nya. 5% K1, 5% K2. Artinya waktu itu fakultas bersama program studi melakukan seleksi itu mengambil angka minimum. Artinya itu tidak keliru. Yang keliru itu ketika di bawah 5%. Nah, itu tidak keliru. Tapi banyaknya yang mendaftar di setiap program studi yang ingin mendapatkan subsidi. Jadi apakah sesuai dengan kriterianya program studi ini? Ini kan sudah ada ini surat edaran, surat dari atasan ke masing-masing fakultas. Jadi masing-masing fakultas memberikan ke program studi untuk menseleksi mahasiswa-mahasiswanya yang saat ini semua ada di klasifikasi kategori 3. Harusnya masuk siapa yang di kategori 2, siapa yang di kategori 1. Berdasarkan peraturan kementerian itu dikatakan masing-masing 5%. Iya, minimal 5%, sorry. Jadi kita lihat waktu itu surat keputusan siapa saja penerima subsidi UKT K1 dan K2. Kita ambil semua waktu itu. Seuniversitas kami ambil. Ya, seuniv waktu itu kita ambil di HTL, di Hukum Tata Laksana. Jadi kita kan. Oke, ntar dulu stop di situ. Seuniversitas kami ambil. Ya, seuniv. Di masa itu kayaknya jumlah mahasiswa 10 ribuan kayaknya. Sekitaran lebih ya. Ya, kurang lebih seperti itu. 10.000. Oke. Yang seingatnya Komio di surat keputusan itu berapa jumlah penerima UKT? Gabung saja K1 dengan K2. Di surat keputusan. Jadi kita mengambil jumlahnya dulu. Mengambil contoh di FKIP-nya khususnya. Kita punya datanya semua penerima. Kayak gitu waktu itu semua penerima K1 K2. Tapi kita mau cross check berapa waktu itu, kita mau cross checknya apa, berapa persen yang diloloskan masuk K1 K2. Jadi kita ambil di 13 program studi di FKIP waktu itu. Dan kita dapat angkanya itu ada minimal 5% memang yang dipakai K1 K2. Tapi stagnan di situ dia. Ya. Nah, kalau kita mau lihat kan begini. 2016, saya masuk itu 2000 mahasiswa loh. Waktu saya angkatanku ya. Seingatku itu 2016 lebih banyak lagi.
di angkatan itu 2016. Nah pertanyaannya, yang saya mau tahu sebenarnya persentasenya, supaya mau dilihat ini berapa persen kuota yang diberikan. Nah kalau kita mau membuat abstraksi, apakah mungkin contoh umpamanya di FKIP itu 2016 ada 3.000 orang. Apakah, kalau tidak, maksudnya abstraksi itu kita buat karena kita tidak proses data per orang. Apakah masuk akal gitu bahwa penerima UKT hanya sekian persen gitu. Itu makanya saya ingin tahu tadi sekitaran jumlahnya berapa. Waktu itu mahasiswa FKIP itu yang betul yang aku bilang sekitar 2.000. Oke gitu. Tapi apakah masuk akal atau tidak itu kan kembali lagi sama kepanitiaan dan tim seleksi. Kayak gitu. Nah, jadi yang diseleksi itu memang sesuai peraturan perundang-undangan 5% K1, 5% K2 waktu itu. Tapi yang coba kita dorong, yang coba kita upayakan adalah bagaimana caranya supaya mahasiswa yang memang benar-benar layak, bahkan kalau lebih ada lebih dari 5%, kenapa tidak dikasih masuk gitu. Tapi ini menarik Putra. Tadi saya headline itu soal upayakan. Kan begini, kalau di pembicaraan awal kuota 5% itu kan jadi standar minimal. Ya. Apakah yang diupayakan waktu itu adalah menyesuaikan 5% berdasarkan kampus, bukan berdasarkan undang-undang ya. 5% berdasarkan kampus, atau teman-teman coba mengupayakan bagaimana caranya 5% ini tidak stagnan di situ seleksinya, tapi betul-betul di riset itu, di asesmen bahwa kalau penerima UKT K1 umpamanya contoh memang harus sesuai dengan data diharuskan 20%, maka harusnya 20%. Tidak ada fakta-fakta seperti itu kan? Atau memang lalu upayanya masih di sebatas bagaimana merelevansikan penerima UKT ini dengan kondisi ekonominya. Masih merelevansikan waktu itu penerima UKT berdasarkan ekonominya. Jadi bahkan kalau misalkan di bawah 5%, ya nggak usah kayak gitu. Saya berpikir waktu itu kedokteran gitu kan, masuk 200 juta mampu. Misalkan contoh sesuai. Itu kayaknya pembahasan lain soal 200 juta itu. Ya itu. Itu pun ada diatur di kementeriannya tuh. Dia punya anggaran itu kan ada semua itu. Oh ada ya. Masuk ada semua itu. Nah kayak gitu. Artinya saya bahkan berpikir, kamu misalnya bayar sekian, ya nggak usah lah kasih masuk K1 K2 kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi bahkan kalau ada di bawah 5% nggak apa-apa. Artinya kita tidak juga mau menyalahi aturan yang ada gitu. Tapi saya cuma mengupayakan bagaimana waktu itu berapa mahasiswa yang memang benar-benar layak di K1 ataupun K2, tolong diseleksi sesuai kemampuannya mereka. Kalau memang lebih dari itu, bahkan misalkan sampai kayak Tara bilang tadi lebih dari 20%, masukkan semua. Berikan. Karena amanat perundang-undangan tidak membatasi kan sebenarnya. Tidak. Kembali ke tadi. Apa hasilnya yang diupayakan? Hasil yang diupayakan. Mulai ulang dari data deh kayaknya, karena terpotong di situ. Jadi awal mula kenapa sebetulnya saya tertarik ke UKT? Kenapa kita mau upayakan UKT? Jadi awal mula ketertarikan itu dari masuknya saya di beberapa forum-forum di tingkat nasional, di BEM-BEM nasional waktu itu. Nah, jadi pembahasan mereka juga itu soal uang kuliah tunggal ini. Nah, flashback kembali bagaimana waktu periodenya di BEM FKIP yang coba turunkan SPP waktu itu. Soal UKT yang memang naik 2 kali lipat. Kemudian katanya banyak semua satu kaligus, tidak ada lagi pembayaran. Tapi faktanya masih saya lihat banyak pembayaran kok. Dan parahnya itu fakta-fakta pembayaran itu terlegitimasi di Permenristek Dikti yang terakhir kalau tidak salah. Nomor 39 tahun 2017 itu. Oke gitu. Nah, setelah itu kok perubahannya tidak signifikan gitu. Kurang signifikan mungkinnya di perspektif mahasiswa itu kurang signifikan, tapi mungkin di pihak birokrasi sudah banyak program yang sudah diupayakan gitu, tapi mungkin tidak tersampaikan atau tidak kurang kelihatan di tingkat mahasiswa. Kayak gitu. Mahasiswa kan begitu itu.
pasti selalu kurang puas dia. Jangan begitu. Komio mengkotak-kotakan antara mahasiswa dan komio yang sekarang atau kita yang sekarang. Ya ada juga sarjana juga sama. Nah, kayak gitu. Jadi sudah dari keresahan itu, dari diskusi publik itu, saya coba bangun itu di FKIP. Waktu itu saya sendiri, masih sendiri cari datanya. Saya sendiri cari data, saya sendiri kumpulkan. Waktu itu yang saya kumpulkan pertama saya baca semua itu Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Yang nomor 12 tahun 2012. Ya, yang itu Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Saya baca semua permen-permen yang ada terkait pendidikan. Sampai di UKT saya lihat edaran-edaran yang ada. Kayak gitu kan. Nah, sudah satu persatu sudah mulai saya dapat tarik ulurnya ini. Tidak sesuai dengan realita di lapangan ini. Kayak gitu. Nah, saya cobalah untuk cari tahu lebih lanjut. Tapi entar dulu, di semua yang Komi baca itu coba berikan beberapa poin yang menurutnya Komi tidak sesuai dengan di lapangan itu, yang seperti apa? Katakanlah soal ketimpangan penerapan itu, kategori itu tadi. Ya. Ada pembayaran di luar UKT. Okay. Satu. Kalau soal yang K1, K2 5% itu belum bisa saya dapat. Karena waktu itu saya baru memulai mencari data. Jadi saya sadar ketika saya sudah dapat data. Dan ternyata, Tapi taruh sebelum pindah ke yang dalam ini menarik. Terlambat 3 tahun orang berarti ya. Kita semua memainstreamkan pembahasan ini. 2012 UKT masuk, sempat ada demo yang cukup besar waktu itu di universitas. Iya. Itu teman-teman FKIP turun. Kemudian pembahasannya seolah-olah lenyap. Ya kan? Mungkin ada yang bahas tapi tidak se-mainstream itu. Ya. Berarti luar biasa terlambatnya kita. Ya, menurutku terlambat. Dan akselerasi untuk ke situ bukan pekerjaan yang mudah. Coba dilanjut. Selain itu tadi. Jadi sudah saya kumpul jumlah mahasiswa, saya ambil datanya di FKIP. Saya coba ambil datanya juga di prodi-prodi yang ada waktu itu. Kemudian waktu itu ini persoalan saya lebih tertarik waktu itu, artinya kan kalau soal pembayaran di luar UKT sudah banyak kayak gitu kan, data-data ataupun fakta-fakta yang ada, dan itu dirasakan juga itu. Jadi yang saya lihat situ poin yang saya mau coba advokasi adalah kategori 1 dan kategori 2, klasifikasi kategori ini. Oh ya, supaya sesuai. Supaya sesuai. Itu saya coba ambil datanya semua mahasiswa, kemudian saya akumulasi semua ini berapa jumlah mahasiswa setiap prodi, kemudian saya ambil waktu itu di bagian di bagian kesejahteraan kemahasiswaan. Saya ambil siapa semua penerima beasiswa di luar dari PPA, BBM, itu kan beasiswa bidik misi. Ya kayak gitu kan, saya ambil datanya. Kemudian saya kurangi dari jumlah mahasiswa yang ada. Saya dapat sekian. Nah, dari sekian ini saya ambil lagi di HTL, di hukum tata laksana. Siapa semua penerima K1, K2. Waktu itu, saya dapat. Saya akumulasi juga lagi. Saya hitung-hitung, dapatlah sudah. Memang diambilnya 5%, K1, 5% K2. Di situ yang makanya tadi seperti yang dibilang, yang coba kita upayakan bagaimana supaya semua mahasiswa ini dapat seperti cita-cita UKT pada dasarnya waktu itu dicetuskan. Itu yang menarik. Coba jelasin. Itu. Jadi perubahan dari SPP ke UKT ini kan tujuannya supaya seluruh mahasiswa yang memang golongan ekonomi menengah atas ataupun khususnya ke bawah bisa menempuh pendidikan tinggi melalui subsidi silang. Ya, melalui subsidi itu. Bahkan di tingkatan yang paling bawah, tujuan mulianya UKT itu kan awalnya. Kau yang paling bawah yang tidak mampu, kau masuk di kategori 1 yang cuma 500.000 per semester. Itu kan tujuannya UKT, supaya semua mahasiswa itu jangan berhenti, supaya semua mahasiswa itu bisa sesuai dia punya
ekonomi yang dia bayar setiap semester itu. Jangan berat sekali kan kategori 3 gitu. Dan kalaupun memang dia kaya tidak apa-apa K20. Umpamanya kalau nanti suatu saat ada K20 ya. Komio nanya presiden K50 boleh. Jangan juga presiden Tapi kan K50 belum ada, setahu saya. Tidak berarti sampai K7. katakanlah dia punya PT. Ya kan, dia punya ada presiden mahasiswa maksudnya. Tapi kan ini semua orang kalau sudah mau masuk yang gitu jadi mengaku miskin semua. Ya itu dia masalahnya. Itu jadi PR juga bagi tim selnya itu, tim seleksi khususnya. Sikapnya kita tidak partisipan ya di tataran itu. Bahkan yang memang bukan haknya dia ambil lah, kasihan kan yang lain. Bukan kasihan yang lain artinya, tapi kalau bisa didorong di atas 5%. Tapi saya belum dapat jawaban soal golnya, Putra. Maksudnya waktu itu yang sebenarnya bukan cuma komisi, saya pun waktu itu juga di golnya itu sih tujuannya. Maksudnya waktu itu apa yang berhasil diupayakan gitu di proses mengupayakan bagaimana 5% ini antara K1 dan masing-masing 5% kan harusnya. Apa yang berhasil waktu itu? Apakah hanya berdasar karena saya sudah lupa itu 5 tahun yang lalu waktu itu. Saya sendiri. Apakah hanya hanya sekedar diupaya atau ada beberapa goal gitu dari orang yang belum terima kemudian dia sudah menerima gitu. Harapanku itu. Harapanmu, harapannya komisi. Tapi pertanyaannya adalah apakah upaya itu berhasil? Itu pertanyaannya sebenarnya. Apakah yang diupayakan kali itu berhasil? Waktu itu proses advokasinya kita adakan mimbar bebas. Saya ingat di depan B. Ya, kita adakan mimbar bebas. Kita adakan rapat-rapat negosiasi waktu itu dengan pihak fakultas, dengan pihak BAKP, dengan pihak rektor. Itu berkali-kali itu. Bahkan dan semua itu kita coba tekan kalau bisa sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi waktu itu sesuai peraturan yang ada bagaimana supaya tidak ada lagi pungutan gitu kan, supaya tidak lagi pungutan di luar dari UKT. Tapi data sudah ada kita pegang. Data sudah ada. Kemudian metode-metodenya sudah diterapkan melalui mimbar bebas, advokasi dan sebagainya. Nah, apa yang dihasilkan waktu itu? Yang dihasilkan waktu itu apakah memang semua kesadaran? Berarti prosesnya hanya sampai di advokasi, Putra, dan ya, data-data yang teman-teman bawa waktu itu tidak diterima oleh, dalam tanda kutip ya, tidak diterima untuk diterapkan gitu oleh pihak universitas, oleh pihak kampus waktu itu. Waktu itu bukan juga tidak diterima. Artinya pihak kampus memahami itu, tapi misalkan begini, prodi A 1000 mahasiswanya kayak gitu kan. Kalau yang realistis 200 ya kayak 1000. Oke, 1000 misalkan contoh. Kalau 500-nya masuk kategori 1 dan kategori 2, ya harusnya terima dong. Harusnya pihak kampus harusnya terima itu begitu. Harusnya. Kalau sesuai semua diseleksi sesuai dengan punya ekonomi. Harusnya. Nah, itu. Tapi di situ saya melihat agak berat kayaknya. Agak berat di pihak kampus. Di pihak kampus. Karena ya setahu saya UKT ini kan memang untuk pendapatannya kampus kan, yang artinya masuk juga ke tingkat nasional kayak gitu kan, yang kemudian dikucurkan kembali juga ke masing-masing PTN kayak gitu melalui BOPTN kayak gitu. Nah, artinya otomatis pasti sangat menurun gitu kan. Sangat menurun kan pendapatan nasional dan kampus itu juga ketika misalkan semua masuk kategori 1 ataupun 2 kayak gitu. Apalagi banyak yang tiba-tiba pura-pura ekonomi lemah pada hari H, pada saat mau seleksi. Itu yang saya lihat saat ini. Waktu lalu tidak seperti itu yang saya lihat. Artinya bagaimana caranya supaya 500 kalau misalkan semua layak. Tapi menurutku yang lalu lebih prinsipil, ya kan. Tapi kalau mau disimpulkan soal kisah tadi, berarti ada kegamangan gitu, Kak Putra. Apa kegamangan? Gamang. Dilema barangkali. Ada dilema kan begini. Prinsip UKT tadi yang dijabarkan itu adalah bagaimana orang semua bisa kuliah. Tapi ketika kita bicara aspek pendapatan,
justru hal itu tidak bisa diterapkan karena pendapatan kampus akan kurang. Itu subjektif saya. Subjektifnya. Iya. Saya tidak bisa juga generalkan itu kan, subjektif apakah itu betul-betul itu yang terjadi atau bahkan ada sesuatu yang, karena sampai sejauh ini kayaknya UKT persoalan antah berantah juga. Berarti UKT tidak mainstream lagi dong. Iya. Setelah awal dia ada, kemudian sempat senyap, 2015-16 sempat agak mainstream itu isu, selalu jadi pembahasan. Ya itu, jadi apa namanya, waktu itu secara tidak langsung saya banyak melibatkan banyak teman-teman di tingkatan FKIP, himpunan-himpunan, gitu kan, berdiskusi lintas fakultas. Bagaimana waktu itu hanya sebatas saya mengagitasi gitu, saya coba kasih lihat ini aturan yang ada dan ini di fakta di lapangan yang tidak sesuai kayak gitu. Jadi diskusi dalam tingkat menyadarkan kayak gitu soal UKT ini. Tapi goal yang lolos waktu itu bisa saya bilang belum menurut saya belum kayak gitu. Tapi bukan berarti mewajari, tapi kayaknya memang prinsip tidak ada kaitannya dengan fakta deh. Maksud saya kalau prinsipnya kita mengupayakan, kalaupun gagal, prinsip itu tetap bertahan, ya kan? Meskipun tidak goal. Tapi yang saya ingat Kak Putra, saya tidak tahu apakah Kak Putra pernah melakukan pengkajian itu juga. Waktu 2 kali saya ikuti diskusi UKT itu, seingat saya kita tidak menggunakan satu tools tentang UKT ini, yaitu seperti apa sih standar kemiskinan yang berlaku di negara kita. Ya, maksudnya kita tiba-tiba lihat, katakanlah dia tidak punya motor, atau kita dengar rumahnya di kampung parah, tapi kita tidak punya, waktu itu kayaknya kita tidak melibatkan standar itu. Saya tidak tahu, biasanya hal itu ada dibahas di rapat tim seleksi UKT. Ada ya? Ada beberapa kriteria. Waktu itu pihak-pihak BEM yang diundang rapat. Apa saja kriteria-kriteria. Misalkan sampai waktu itu ada juga yang bilang rekening listrik, tagihan listrik dan sebagainya. Pokoknya banyak waktu itu. Tapi memang menurut saya itu rapat itu tidak clear. Tidak clear waktu itu. Kenapa? Karena begini, PR di tim seleksi untuk UKT kategori itu, tim seleksi yang dipilih oleh kampus ya? Ya, yang di SK-kan itu, oke, pada saat rapat ya begitu membahas persoalan kriteria dan sebagainya, tapi itu kayak cepat sekali waktunya dan tidak efektif menurut saya. Belum lagi tidak ada cross check sampai kita mengunjungi rumah dan sebagainya. Nah, itu artinya karena kenapa saya melihat di tim seleksi itu kebanyakan dari unsur dosen, di tingkatan mahasiswa pun itu hanya sedikit dilibatkan kayak gitu. Kalaupun di tim mahasiswa dilibatkan, apakah mereka akan menjadi tim yang akan menjadi orang yang terjun ke lapangan untuk memverifikasi data kayak gitu? Itu saya kurang tahu sekarang ini apakah sudah seperti itu seleksi dari K1 ataupun K2 kayak gitu. Apalagi harus berhadapan dengan karena waktu di masa itu seleksinya menurutku tidak efektif. Kriteria-kriteria yang ada itu tidak efektif. Karena persoalan tadi ya, standar itu tidak ada cross check sampai mendetail ke lapangan gitu. Tapi memang akan kesulitan juga sih Putra. Kalau umpamanya katakanlah saya rumahku di Bangkok. Iya. Maksudnya baru kami ngekos di sini. Ya, bakos di sini. Terus siapa yang ingin cross check itu di sana? Gitu. Maksudnya tingkat kesulitannya akan di situ mainnya. Cuma yang kita harapkan ada proses legitimasi yang bisa diterima oleh kampus. Katakanlah dia dapat surat rekomendasi dari pihak desa barangkali. Ya itu kan semua ada surat keterangan ekonomi lemah. Gitu. Artinya semua yang ikut itu pasti ada itu. Dan di semua aspek-aspek itu Koming masih menyimpulkan bahwa itu lemah gitu ya.
bukan juga lemah, artinya kita mau pakai tolak ukur apa waktu itu. Waktu itu ya. Orang yang dikatakan ekonomi lemah ya pasti yang punya surat keterangan tidak mampu kan, ekonomi lemah. Jadi kita harus mempercayai saja yang ada gitu. Tapi memang cross check lebih lanjut sampai verifikasi data di lapangan, sampai maksudnya terjun ke bawah tidak. Mungkin kalau di tingkatan bidik misi itu sudah diupayakan, tapi di subsidi UKT itu pada saat itu belum. Nah, saya mau kembali ke soal tadi. Kalau menurutnya Komio, tidak terjadi kegamangan atau dilema di soal yang tadi itu, Putra, bahwa prinsip UKT ini menjadi berat untuk diterapkan karena dia harus berbenturan dengan soal pendapatan kampus. Saya tidak bisa bicara banyak soal pendapatan kampus, itu hanya seperti yang saya bilang tadi. Artinya kan ketika misalkan jumlah SPP itu yang banyak yang masuk yang 500.000 dan 1 juta, ya pasti bukan penghasilan, artinya apa namanya? Ya pemasukan Kampus. yang berunsur Oke, dari itu SPP. diksi yang paling bagus. Yang berunsur dari SPP itu kan pasti tidak sebanyak kalau misalkan dia diklasifikasikan banyak di kategori 3 ataupun 4 kan. Ya, gitu. Tapi begini Putra, ya menurutku kenapa menarik soal dilema itu adalah kan begini, kalau saya ikuti runutannya tadi bahwa prinsip UKT itu soal bagaimana karena adanya subsidi silang diterapkan ini kategori-kategori ini supaya yang lemah ekonominya masih bisa tetap kuliah dan yang ekonominya agak ke atas itu dia kuliah dengan kategori yang sudah ditetapkan gitu. Kita berharap bahwa porsi yang telah diberikan itu sesuai dan itu terlegitimasi dengan 5% menjadi acuan minimal, ya kan, dan standar maksimal tidak ada. Itu paradigmanya lalu kan, nah, tidak ada standar maksimal. Jadi kalau memang di atas 20% yang harus menerima K1 dalam satu jurusan, maka harusnya diberikan dong. Oke. Tapi waktu kita diskusi tadi, kita perdalam itu, kenapa itu sulit diberikan? Karena berbenturan soal pemasukan kampus. Ya kan, itu subjektivitas. Nah, tidak jadi masalah. Subjektivitas kan jadi kebenaran pribadi yang tidak tertutup kemungkinan bisa jadi kebenaran yang general gitu. Nah, makanya menurut saya dilemanya di situ. Itu tadi. Dia sulit diterapkan karena akan bertolak belakang dengan pemasukan kampus. Kayaknya kita 5 menit lagi ya. Soal isu Hardiknas ini saya mau masuk di tataran yang lebih fundamental soal isu pendidikan ini. UKT ini kan hanya satu bagian kecil. Kita belum masuk soal diskriminasi, bukan intimidasi ya. Intimidasi di kampus, beberapa postingan kawan-kawan yang bernostalgia dengan itu di Facebook itu membagikan kiriman beberapa tahun yang lalu. Tapi saya begini, pikiran awamku Putra. Pikiran awamku tujuan negara itu kan secara filosofis dibahas di pembukaan Undang-Undang Dasar yang dekat dengan konteks pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita subjektif semua menilai, memaknai itu semua. Tapi pemaknaan subjektivitas saya seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Relevansinya adalah sekolah gratis. Ya kan? Jadi menurut saya saya begini, bahasa makna sederhana aku soal subsidi itu pemberian. Menurut saya orang tidak perlu diberi sesuatu yang telah menjadi haknya. Ya kan? Jadi makanya menurut saya agak tabu pembahasan ada bahasa soal subsidi dalam pendidikan itu. Karena menurut saya relevansi dari mencerdaskan kehidupan bangsa harusnya sekolah gratis, harusnya ya. Harusnya. Nah, menurut kamu itu bagaimana? Sekolah gratis itu semua orang sebenarnya ya enak saja tuh kalau sekolah gratis, artinya tidak ada lagi bayar SPP. Tapi menurutnya kamu fasilitas semua dinikmati secara gratis. Itu betul tidak? Subjektivitasnya kamu juga bahwa yang relevansi dari mencerdaskan kehidupan bangsa harusnya sekolah gratis. Kamu sepakat dengan itu? Saya sepakat dengan itu.
saya sepakat dengan adanya sekolah gratis karena ya pasti setiap orang akan berlomba-lomba, dan artinya berlomba-lomba ini dalam artian karena semua fasilitas ataupun gelar yang bisa kita dapatkan semua serba gratis kan, jadi memang tidak ada lagi keberatan ataupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi sehingga kita tidak bisa mengenyam pendidikan kalau adanya sekolah gratis. Tapi kan melihat situasi sekarang, Ya, komersialisasi pendidikan terjadi kayak gitu, artinya perguruan tinggi negeri sudah berstatus badan layanan hukum. ya, badan layanan hukum. Artinya ketika kita artinya ketika kita memakai fasilitas di dalamnya semua sudah bayar, dan itu diatur juga di peraturan Menteri Keuangan. Jadi dilemanya di situ. bukan dilema di situ, saya rasa berat kalau mau terapkan pendidikan gratis. Iya. 1 menit ya. Sisa 1 menit. Tapi ya tidak apa-apa lah, karena mau bicara pendidikan ini kan soal pendidikan ekonomi gratis tadi, pendidikan gratis tadi itu mungkin kita akan bicara lagi soal makroekonomi kan, dan itu lebih anta beranta lagi karena negara tidak mampu ya kan memberikan itu. Pakai nama tadul aku tidak tahu apa itu. Ada kan nama tadi lagu sih? Ada tadi saya bilang. Direkam sini. Nanti kan sebelum merekam kan boleh menurut saya yang agak sensi soal presiden itu bisa di skip. Ada tadi kan, komnya anaknya pret. Bagi kamu yang suka konten opini ini, silahkan subscribe, like, and share.